Sup gengs, balik lagi channelnya Jelas Gua Malaysia Channel. Dan sekarang nih ada berita tentang terbaru dari Timnas. Katanya karena udah coba dirahasiain, katanya akhirnya terspill juga calon naturalisasi atau calon pemain-pemain keturunan diaspora Indonesia yang bakal gabung ke tim Indonesia dengan posisi 3 orang striker. Sebagai striker, dan ini ada 3 orang nih. Gue belum nonton nih ya, karena gue senang kita react sama-sama nih berita-berita yang kita belum sama-sama dengar ya. Kita nonton bareng aja jadi. ETH Erick Thohir mau kasih surprise malah di spill, ya udah buka-bukaan aja, kita lihat siapa aja. Gue ngeliat di itunya sih oleh Romi ini gak ada deh, gak tau. Ya nobar, kira Erick Thohir. Ini justru sosok yang paling mengerikan di timnas kita itu Erick Thohir. Meski sudah mendapatkan banyak pemain top macam Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hey, Messil Gers, hingga yang terbaru Kevin Dix. Namun seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo, kalau mereka agak akan berhenti untuk mencari pemain keturunan demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan terbaru, anggota Komisi DPR RI Jamaluddin Malik justru men-spill calon pemain timnas Indonesia baru setelah Kevin Dix melakukan sumpah WNI, di mana dia menyebut kalau Ole Romani adalah sosok yang sedang diupayakan oleh PSSI untuk waktu dekat ini. Bahkan tak hanya Ole Romani, untuk terus membuat Indonesia semakin kuat, ada 3 calon striker lagi yang siap disumpah sebagai warga negara Indonesia. Lantas siapa saja? Mari kita bahas selengkapnya. Mau udah salah malah di spill, ya udah buka-bukaan sekali. Ya udah buka aja sekali ya. Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Setelah sukses mendatangkan beberapa pemain berdarah Indonesia dari luar negeri, kini PSSI mengalihkan fokus pada mencari striker. Informasi mengenai pencarian calon striker tersebut dibocorkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Ia mengatakan pihaknya juga memproses juru gedor untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Yunus mengungkapkan pihaknya juga sudah menerima beberapa rekomendasi nama penyerang, namun identitas pemain tersebut belum bisa diumumkan. Pada kesempatan yang sama, Yunus juga mengaku kesulitan mencari striker yang berkualitas. Hal ini tentunya menjadi hambatan tersendiri, mengingat striker merupakan salah satu yang dapat menentukan kemenangan dalam sebuah pertandingan. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena memang kita agak beberapa hambatan untuk mencari striker kita, jelas Yunus Nusi. Tapi tunggu, saat anggota PSSI dalam mode senyap dan mencoba merahasiakan calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, justru salah satu anggota DPR RI Jamaluddin Malik keceplosan dengan mengatakan kalau Ole Romani adalah salah satu pemain yang sedang diupayakan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ole Romani ini susah. Naturalisasi, kira-kira sudah ada Ole Romani susah loh. sih kandidat terkuat yang akan beberapa kali. dinaturalisasi nih untuk memperkuat timnas kita, Mas Jamal? Ya, saya rasa ya Ole Romani ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Kalau jangka panjang PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda. Banyak kan keturunan Indonesia di negara-negara lain. Paling dekat dan realistis adalah Mas Ole. Karena kita ini butuh urgent ya striker, karena saya kemarin itu di GBK saya juga nonton Mbak, di GBK waktu melawan Australia, terus saya setiap di Indonesia main saya berusaha nonton, dan kita selalu melihat bahwa Indonesia ini kekurangan lini depan.
Di satu sisi, Pak Erick Thohir yang berupaya untuk memberikan kejutan kepada Timnas Mania, justru malah di-spill duluan. Ya udah deh, buka-bukaan aja sekalian. Menurutnya, gak hanya Ole Romeni yang akan diupayakan untuk bisa gabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, melainkan 3 striker baru. Pertama ada Ole Romeni, lalu Mauro Zylstra, dan kemudian Miliano Jonathans. Miliano Jonathan tuh gila tuh. Justru Mauro Zylstra sama Miliano Jonathan yang skornya tuh lagi bagus gitu, golin gol. Ole Romeni kadang-kadang. Tapi mungkin karena sementara itu, persaingan babak round 3 yang semakin sengit hingga matchday keempat, gak ada salahnya jika PSSI dan Sintayong terus berencana untuk menambah sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nama-nama beken bahkan sudah disiapkan dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diperkenalkan ke publik tanah air. Beberapa pemain itu adalah yang tentunya sudah disebutkan tadi, yakni dengan mencari sosok striker demi menyempurnakan skuad Garuda saat ini. Dan kini, PSSI juga masih berupaya untuk membawa Kevin Dix agar bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan melakukan debutnya versus Jepang pada tanggal 15 November mendatang. Karena jika melihat kekuatan Jepang di round 3 ini, jelas kontribusi Kevin Dix bakal sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Dia bisa jadi tandem yang mengesankan bersama Max Hilgers dan Jeiza. Dan melihat manuver PSSI yang satset membuat sejumlah pemain dan pelatih Jepang cukup kagum. Mereka bahkan tak sabar untuk menghadapi kekuatan baru Timnas Indonesia. Gila ya, udah kayak di anime aja ya, kekuatan barunya Indonesia. Kekuatan baru yang baru didapat. Ultra Instinct kalau di Dragon Ball. Kekuatan baru ya. Jepang mengerikan loh ya. Raja terakhir ya kalau orang-orang bilang tuh. Kita ketemu bos terakhirnya Asia. Ayolah bisa menang lah kalau strikernya oke nih. Sebenarnya orang Mangun juga Erick bagus Thohir, ya. Timnas Indonesia masih darurat striker top. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jika Timnas Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemain berposisi striker. Erick sejatinya mengatakan jika Timnas Indonesia di segala kelompok usia, termasuk senior, memiliki kekurangan masing-masing. Khusus tim senior, pria yang juga Menteri BUMN itu mengatakan, jika skuad Garuda, kekurangan sosok penggedor di ujung tombak penyerangan. Timnas U17 pemain masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor begitu, ungkap Erick Thohir. Maka dari itu, setelah dirasa puas menambah sektor lini belakang, kini PSSI sedang mengupayakan segala cara untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia terutama di lini serang. Dan nama-nama di atas tadi adalah yang diutamakan oleh PSSI, terutama oleh Romeni yang moncer di Eredivisie musim ini. Jika anggota PSSI nantinya nggak berhasil, bolehlah Pak Erick turun langsung untuk melobinya secara langsung. Wih, bos terakhir turun tangan. ini mengerikan Pak Erick Thohir. Ketua PSSI terbaik nih. Networkingnya Leo luar biasa. Gaucho bisa jadi opsi PSSI Leo untuk Gaucho jadi striker Indonesia. Sementara itu, penyerang Borneo FC Leo Gaucho bersedia bermain untuk Timnas Indonesia. Leo menjadi rekrutan teranyar Borneo untuk Liga 1 2024-2025 setelah didatangkan dari Valmiera FC. Dia tidak butuh waktu lama, saat ini sukses menciptakan 6 gol dari 10 pertandingan. Dengan bekal tersebut, dia saat ini bersaing dengan Dalberto Luanbelo di tangga top scorer dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Cuman nggak ada. Menariknya, Leo Gaucho tidak Indonesia. menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 23 tahun, dia ingin berkarir lama di Indonesia. Demi mendapatkan paspor Indonesia, dia harus setidaknya 5 tahun berada di Indonesia untuk mencapai syarat tersebut. Menurutnya, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil, karena dia cukup nyaman di sini. Aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi, bagiku itu sangat mungkin, karena aku sangat suka di sini. Bagiku adalah salah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini, ungkap pemain Borneo FC tersebut. Tampangnya sih striker Leo banget. Gaucho bisa aja jadi opsi PSSI untuk menjadi striker Timnas Indonesia. Namun kendalanya, pemain tersebut harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun terlebih dahulu agar bisa dinaturalisasi. Karena ya dia ini gak punya darah Indonesia sama sekali, dimana artinya
Leo Gaucho bisa gabung Indonesia di usia 28 tahun. Hahaha, masih lama. Tapi 28 tuh mau usia matang ya. Cuman kalau matangnya di mudah-mudahan Liga 1 kita semakin membaik ya. Jadi matangnya dia tuh matang yang bagus ya. Jadi doain aja klub-klub yang lagi bermain di ini ya. Kita doain yang klub-klub yang lagi bermain di AFC kita yang Madura United sama Persib Bandung tuh bisa bawa poinnya itu bagus gitu, karena itu berpengaruh sama penilaian penilaian liga kita di mata dunia. Kita juga udah kemarin peringkat 30 Asia, sekarang peringkat 30 ya, kalau sekarang tuh udah naik tuh. Gara-gara kemarin Madura United masuk semifinal itu naik jadi peringkat 28 gitu. Jadi kalau klub kita naik peringkatnya, pemain-pemain yang bagus-bagus pun pada masuk, pemain-pemain Indonesia juga meningkat gitu performa dan skillnya. Yum Ki-hun ungkap kualitas striker lokal Indonesia. Sementara itu, pelatih striker Timnas Indonesia Yum Ki-hun buka-bukaan tentang kualitas pemain dari Indonesia. Yum Ki-hun melakukan penilaian pada pemain tersebut setelah menonton BRI Liga 1 2024-2025. Di mana menurutnya, pemain di Liga Indonesia belum bisa dibandingkan dengan Liga Korea Selatan. Namun ia yakin pemain di Liga Indonesia masih mempunyai ruang untuk berkembang. Meski begitu, jika dibandingkan dengan Korea, memang masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Tapi saya yakin, kedepannya sepak bola Indonesia terus berprogres. Para pemain pasti bisa berkembang lebih baik. Jadi ya, Liga Korea Selatan memang berada di level yang lebih tinggi dibanding Liga Indonesia. Namun saya percaya bahwa Liga Indonesia juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi liga yang lebih kompetitif dari sekarang. Tutup Yum Ki-hun dikutip dari Bola Sport. Yum Ki-hun sendiri dapat apresiasi dari fans atas kinerjanya di Timnas Indonesia. Dia dinilai telah memberikan dampak yang cukup besar menyusul performa apik Hoki Caraga dan Ramadan Sananta pada ajang BRI Liga 1 musim ini. Hoki Caraga gede ya badannya ya, padahal masih muda ya. Waduh, gizinya itu harus di boosting tuh. Gizi yang bener maksudnya, bukan dikasih makan banyak. Dan jadi itulah beberapa calon striker yang sedang diupayakan oleh PSSI untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Ya, dan jika apa? Jika semua berjalan lancar, Sintayong nggak ada alasan lagi untuk tak bisa bersaing di babak round 3 ini, terutama saat hadapi Bahrain dan Cina nanti. Karena jika sudah komplit, 6 poin wajib didapatkan. Yes. Mudah-mudahan bisa menang lawan semua. Mudah-mudahan bisa menang lawan Jepang, Arab, China, sama Bahrain. Gue sih justru kalau Jepang, kalau ya memang sih peringkatnya jauh ya. Cuman kalau dari segi permainan, gue justru melihat harapan menang dari Jepang dibandingin sama Australia. Mungkin physically ya gue lihat ya. Tapi ya kita doain aja timnas kita berjaya dan masuk Piala Dunia. Thank you udah nonton bareng, subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, sharing sama teman-teman lainnya. Kali aja mampir di sini di channel Nggak Jelas Gue Palasnya. Bye.